Assalamualaikum saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa tempat yang disukai Nabi Muhammad. Apa sajakah tempat tersebut? Maka simak sampai habis video ini, supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, Nabi Muhammad memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan beberapa tempat di bumi ini. Tempat-tempat tersebut tidak hanya menjadi saksi perjuangan dakwah beliau tetapi juga mengandung nilai spiritual yang istimewa dalam kehidupan Rasulullah. Berikut adalah sejarah lengkap tentang beberapa tempat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. 1. Kota Makkah. Sejarah singkat. Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad dan tempat beliau menerima wahyu pertama dari Allah. Kota ini adalah pusat tauhid, tempat berdirinya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makkah menjadi tempat awal perjuangan dakwah Rasulullah, tetapi juga menjadi tempat yang penuh tantangan karena penolakan keras dari kaum Quraisy. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Makkah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau meninggalkan Makkah dengan hati yang berat. Sebelum meninggalkan kota ini, Rasulullah berdiri di pinggir Makkah dan berkata, "Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, dan engkau adalah tempat yang paling Allah cintai. Jika bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku tidak akan pergi meninggalkanmu." Kerinduan ini semakin mendalam selama masa hijrah. Meski kehidupan di Madinah penuh dengan keberkahan, hati Rasulullah tetap terpaut pada Makkah. Ketika akhirnya beliau kembali ke Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah, penaklukan Makkah, Rasulullah masuk dengan kepala tunduk penuh rasa syukur kepada Allah. 2. Ka'bah dan Masjidil Haram. Sejarah singkat. Ka'bah adalah rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran, ayat 96. Ka'bah adalah arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, dan di sekelilingnya berdiri Masjidil Haram. Tempat ini menjadi pusat ibadah dan simbol tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Ka'bah. Saat di Madinah, Rasulullah sering menatap langit, berharap agar kiblat salat dialihkan kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Allah kemudian mengabulkan harapan beliau dengan menurunkan wahyu. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 144. Kerinduan Rasulullah kepada Ka'bah juga tergambar dalam ibadah haji terakhirnya, ketika beliau berdiri di depan Ka'bah dan memberikan khutbah perpisahan kepada umat Islam. 3. Kota Madinah. Sejarah singkat. Madinah, dahulu disebut Yasrib, menjadi tempat hijrah Rasulullah, setelah tekanan dari kaum Quraisy di Makkah semakin berat. Di kota ini, Rasulullah diterima dengan hangat oleh penduduk Ansar, yang bersedia membantu perjuangan Islam. Di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi dan menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan Islam. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Madinah. Meskipun Rasulullah sangat mencintai Makkah, beliau juga memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan Madinah. Setelah hijrah, Madinah menjadi rumah bagi Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada kota yang lebih kucintai daripada Madinah. Jika aku meninggalkan Madinah untuk beberapa saat, hatiku akan selalu merindukannya." Madinah menjadi tempat Rasulullah menghabiskan sisa hidupnya, dan di kota inilah beliau wafat dan dimakamkan. 4. Gua Hira, Jabal Nur. Sejarah singkat. Gua Hira terletak di Jabal Nur, sebuah gunung di dekat Makkah. Tempat ini adalah saksi bisu peristiwa luar biasa, yaitu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sebelum menerima wahyu, Rasulullah sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk merenung dan mencari petunjuk Allah. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Gua Hira. Gua Hira adalah tempat yang sangat berarti bagi Rasulullah karena di sanalah beliau menerima perintah kenabian.
Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis bahwa beliau merindukan tempat ini, Gua Hira tetap menjadi simbol penting dalam perjalanan spiritual Rasulullah. 5. Masjid Quba. Sejarah singkat. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Masjid ini dibangun bersama para sahabat di desa Quba, sekitar 5 km dari pusat Madinah. Allah memuji Masjid Quba dalam Al-Quran. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau melaksanakan salat di dalamnya. Quran Surat At-Taubah, ayat 108. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Masjid Quba. Rasulullah memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan Masjid Quba. Beliau sering mengunjungi masjid ini, bahkan setelah masjid tersebut selesai dibangun. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan salat di dalamnya, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah." Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sejarah singkat. Baitul Maqdis adalah masjid kedua yang dibangun di bumi setelah Ka'bah. Tempat ini menjadi kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Allah memerintahkan untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Rasulullah juga mengalami peristiwa Isra Miraj, di mana beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke langit untuk bertemu Allah. Kerinduan Nabi Muhammad kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis memiliki tempat istimewa di hati Rasulullah. Perjalanan Isra Miraj memperkuat hubungan spiritual Rasulullah dengan tempat ini. Beliau juga mendorong umat Islam untuk menjaga Masjid Al-Aqsa dan menjadikannya sebagai salah satu tempat suci yang dirindukan. Kesimpulan, Nabi Muhammad memiliki hubungan mendalam dengan tempat-tempat yang dirindukannya. Setiap tempat tersebut bukan hanya memiliki makna sejarah, tetapi juga nilai spiritual yang tinggi dalam ajaran Islam. Tempat-tempat seperti Makkah, Madinah, Ka'bah, Gua Hira, Masjid Quba, dan Baitul Maqdis menjadi simbol perjuangan, keimanan, dan ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita juga diajarkan untuk mencintai dan merindukan tempat-tempat tersebut. Merindukannya bukan sekadar karena keindahannya, tetapi karena hubungannya dengan Allah dan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam.